pajak, ketemu lagi di TKP Teras Kawan Pajak, podcast Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol asik seputar perpajakan, seasik kalau kawan pajak ngobrol di teras rumah sendiri. Karena ini adalah Teras Kawan Pajak. Nggak terasa kita sekarang sudah berada di penghujung tahun 2022. Nah, untuk menyongsong tahun baru nih kawan pajak, nggak ada salahnya sekarang kita berbagi informasi seputar NPWP. Siapa tahu tahun depan kawan pajak di awal tahun ada yang mau buat NPWP. Untuk itu kita akan ngobrol dengan teman-teman dari KPP Pratama Medan Petisa. Ada Kak Ina dan Kak Yuni di sini bersama kita. Nah, kawan pajak, kalau kawan pajak terdaftar di KPP Pratama Medan Petisa, tentunya udah nggak asing lagi nih sama dua orang ini. Kak Ina adalah penyuluh ya, Kak Ina di KPP Pratama Medan Petisa. Benar, ya. Kak Fitri. Sementara Kak Yuni adalah petugas TPT. Pasti sangat sering sekali dua orang ini berhubungan dengan kawan pajak. Nah, kawan pajak, hari ini yang mau kita bahas adalah khusus mengenai NPWP badan. Benar ya? Benar sekali. Nah, kawan pajak nih yang mungkin punya perusahaan atau misalnya yayasan, CV, PT yang ingin mendaftarkan NPWP di KPP Pratama Medan Petisa maupun KPP mana saja, wajib tahu informasi yang akan kita bagikan hari ini. Nah, kawan pajak, kalau kita ngobrolin tentang pendaftaran NPWP nih, kita pasti atau kawan pajak udah pernah nggak ya dengar yang namanya e-registration? Nah, seperti apa sih IREG ini? Bagaimana cara mendaftarkan diri melalui IREG? Lalu prosesnya seperti apa? Langsung kita tanyakan kepada kedua narasumber. Nah, Kak Ina dan Kak Yuni, boleh dong dibagi informasi sebenarnya IREG ini apa ya? Kak Ina atau Kak Yuni nih yang duluan jawab? Oke, izin menjawab ya Kak Fitri. Silakan Kak Ina. Nah, baik kawan pajak sekalian, salah satu solusi untuk mendaftarkan NPWP adalah melalui e-registration. Seperti yang kawan pajak sekalian ketahui ya, ada tuh yang namanya IREG NPWP. Okay. Nah, ini kita bisa akses Kak Fitri melalui laman DJP online ataupun ireg.pajak.go.id. Oh. Nah, ini adalah salah satu transformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sendiri untuk mempercepat wajib pajak mendaftarkan NPWP-nya. Nah, satu genggaman saja nih Kak Fitri, melalui smartphone wajib pajak bisa klik. Smartphone bisa ya bener, Kak Fitri. Oke. Nah, berarti mudah sekali nih. Benar, solusi mudah dan gampang mendaftarkan NPWP. Oke, baik, berarti dengan kemudahan ini tentunya kita harapkan wajib pajak semakin mudah mendaftar dan jumlahnya nanti juga semakin banyak ya. Benar sekali Kak Fitri. Nah, kemudian kalau menurut Kak Yuni nih sebagai petugas TPT, sebenarnya IREG itu gimana sih Kak Yuni? Baik Kak, jadi sebenarnya IREG ini terbagi dua ya Kak. Ada IREG untuk wajib pajak sebagai sarana mereka untuk mendaftarkan diri memperoleh NPWP secara online Kak. Oh, jadi ini sarananya ya Kak Yuni? Iya benar Kak, Oke. sarananya. Kemudian yang kedua itu adalah untuk petugas pajaknya sendiri nih Kak, untuk kita dalam memproses permohonan wajib pajak tersebut. Jadi sebenarnya IREG ini selain mempermudah wajib pajak, juga mempermudah petugas pajaknya nih Kak. Oh, jadi sama-sama nih, Benar. petugas pajaknya mudah, wajib pajak pajaknya lebih juga mudah lagi ya Kak Bener Yuni? Kak, jadi proses yang oke. sebelumnya dilaksanakan manual, sekarang udah terintegrasi nih Kak, berbasis teknologi dan dilakukan secara daring gitu Kak. Jadi daring aja, nggak perlu datang ke kantor pajak, sekarang udah bisa daftar NPWP, meskipun NPWP badan ya? Benar Kak. sekali. Badan sekali. juga nggak harus langsung datang ya? Betul. Nah, kalau gitu dalam rangka memudahkan wajib pajak nih, apalagi kemarin kan masa pandemi ya, kita sama sekali tidak melayani tatap muka. Benar Berarti sekali. IREG ini sebenarnya sebelumnya udah ada ya Kak Yuni dan Kak Ina. Benar Hanya sekali. saja waktu pandemi ini adalah salah satu inovasi kita. Iya. Jadi kawan pajak tetap dapat mendaftarkan NPWP meskipun nggak perlu datang ke kantor pajak gitu ya. Iya, benar. Nah, kalau memang kita memberikan kemudahan nih kepada kawan pajak semua, kira-kira mudahnya ini di mana nih Kak Ina dan Kak Yuni?
Oke, baik Kak Fitri. Nah, pada awalnya ya banyak kawan pajak yang mengeluhkan ini dalam mengoperasikan IREK terlalau susah gitu atau sulit gitu. Banyak yang merasa sulit ya. Iya, Kak Ina. benar Kak Fitri. Emang saat ini irek.pajak.go.id ini belum terlalu user friendly. Namun inilah salah satu transformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ya, dalam rangka memudahkan wajib pajak mendaftarkan NPWP dimanapun dan kapanpun bisa mendaftarkan NPWP, Kak Fitri. Dan kedepannya kita akan terus memperbarui ya supaya mempermudah Benar kawan sekali. pajak ya, Kak Ina. Oke. Kalau Kak Yuni gimana nih? Mudahnya di mana nih, Kak? Nah, jadi Kak, sebenarnya untuk daftar NPWP itu sekarang udah sangat mudah. Kita cukup mengakses irek.pajak.go.id aja nih Kak. Nah, apa yang perlu dilakukan kawan pajak? Kawan pajak hanya perlu membuat akun IREK, menggunakan email aktif, kemudian mengisi data yang diperlukan, dan mengunggah dokumen persyaratan sesuai ketentuan. Ada Nah, dokumen yang diunggah. benar Kak, kalau terkait dokumen yang diunggah ini tentunya akan berbeda ya Kak, tergantung jenis dan kategori wajib pajaknya. Kalau misalnya orang pribadi dengan badan, pastinya syaratnya berbeda, sesuai dengan yang sudah diatur di Perno 4 tahun 2020 Kak. Oh, berarti kawan pajak juga harus melihat dulu nih ya. Benar. Jenis wajib pajak yang didaftarkan apa, maka dokumen yang diupload juga harus menyesuaikan. Iya, benar sekali. Nah, tadi kawan pajak kalau dengar di awal Kak Yuni tadi bilang sebenarnya IREK ini adalah salah satu sarana untuk mendaftarkan NPWP. Berarti ada sarana lain dong ini Kak terkait pendaftaran NPWP badan. Benar nggak sih? Benar sekali Benar Kak ya? Fitri. Nah, apa itu sarana lainnya Kak? Nah, tadi kan kita udah menyinggung nih sedikit tentang e-registration ya. Iya. Ternyata ada nih sarana lain selain e-registration. Nah, di sini kita melakukan pendaftaran NPWP melalui pihak ketiga Kak Fitri. Oh. Melalui sistem administrasi badan hukum ya dan perizinan berusaha. Oke. Nah, di sini pihak ketiganya adalah mereka-mereka ini gitu. Oh, berarti ada pihak lain nih Bener Kak Fitri, dalam ada rangka pihak lain. pendaftaran NPWP seperti itu ya. Nah, kalau kita pikir-pikir nih, apa nggak cukup nih untuk IREK aja gitu ya? Apa harus ada pihak lain untuk mendaftarkan NPWP? Kalau IREK kan lebih gampang nih, wajib pajak langsung nih berhubungan dengan kantor pajak. Apakah efektif nih dengan adanya pihak lain ini, gimana tuh? Oke, baik Kak Fitri. Tentunya setiap kali terbit peraturan pasti ada yang melatar belakangi nih. Apa sih yang latar belakangi terbitnya Per 20 tahun 2018? Nah, ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendaftaran wajib pajak badan usaha dan juga mempermudah wajib pajak mendaftarkan usahanya, begitu ya Kak Yuni. Nah, di sini kan kita harus melakukan kerjasama ya dengan pihak ketiga, termasuk dengan notaris gitu Kak Fitri. Pihak ketiganya notaris Iya. nih ya Kak Ina, itu dia. Apa sih tujuannya kita melakukan kerjasama dengan mereka untuk meningkatkan administrasi pelayanan kita secara elektronik gitu Kak Fitri. Oke, berarti ini ada andilnya notaris nih. Benar. Nah, seperti tema webinar kita pada saat itu, siapapun bisa mempunyai badan usaha. Oh, tema BDS kita. Iya, ya, kemarin, bener, Kak Fitri. Oke, nah kalau gitu nih, kalau kita melibatkan notaris untuk dalam rangka pembuatan NPWP badan, prakteknya gimana nih? Kak Yuni nih sebagai petugas TBT, gimana Kak Yuni? Baik Kak Fitri, jadi seperti yang tadi udah disebutkan sama Kak Ina, untuk pendaftaran NPWP itu pelaku usaha bisa melakukan pendaftaran secara elektronik. Secara elektronik Iya, ya. Kak. Yang pertama bisa dari SABH atau Sistem Administrasi Badan Hukum yang sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi DJP. Yang kedua melalui OSS atau Online Single Submission yang juga telah terintegrasi dengan Sistem Informasi DJP nih Kak. Nah, pendaftaran melalui SABH sendiri itu dilakukan oleh badan usaha dengan status pusat melalui notarisnya Kak. Jadi ketika kita mendaftarkan NPWP itu sebelumnya kan kita buat akta pendirian tuh Kak. Betul. Nah, notaris itu yang membuat akta pendirian yang sudah mendapatkan hak akses pada SABH itu bisa membantu wajib pajak atau pelaku usaha untuk mendaftarkan diri mendapatkan NPWP tersebut. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui Betul, ya. Kak. Oke, mendaftarkan perusahaannya untuk memperoleh akte sekaligus untuk mendapatkan NPWP, NPWP, gitu ya, Kak Yuni? benar Kak. Oke. Nah, prosesnya itu Kak selanjutnya sebenarnya sama aja nih sama dengan e-registration. Jadi nanti ketika NPWP-nya sudah terbit dibantu oleh notaris tadi atau melalui OSS, maka selanjutnya ada di kita nih Kak, si petugas pajaknya. Oke. KPP akan menerbitkan NPWP dalam jangka waktu 1 hari kerja. Nah, jadi jangka Benar. waktunya hanya 1 hari kerja kalau pajak. Tapi pasti ada tapinya nih ya. Ada tapinya. Tapi
Tapi selanjutnya petugas pajak harus melakukan penelitian. Nah, apa nih yang diteliti, Kak? Tentunya kelengkapan dokumen persyaratan seperti yang udah saya jelaskan tadi. Ya, benar Benar. sekali. Lalu apa lagi, Kak? Nah, untuk penelitian ini nanti hasilnya bisa 3, Kak. Oh, ada 3 hasil. Benar. Berarti belum tentu diterima Belum langsung nih tentu. kawan pajak. Apa Iya. aja? Yang pertama, Kak? Yang pertama, Kak, KPP itu mencetak kartu NPWP dan SKT atau surat keterangan terdaftar. Iya. Dalam hal dokumennya sudah terpenuhi sesuai dengan syaratnya. Oke, itu yang Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Kemudian yang kedua, KPP akan menerbitkan surat klarifikasi permintaan kelengkapan dokumen dalam hal dokumen yang disyaratkan belum terpenuhi, Kak. Nah, jadi yang terakhir nih, Kak. klarifikasi. Oke, yang Benar. terakhir. Yang terakhir, yang nomor 3 adalah KPP melakukan penghapusan NPWP secara jabatan. Dalam hal NPWP tersebut ternyata sudah pernah terdaftar sebelumnya. NPWP ganda, Kak. NPWP-nya ganda. Jadi Benar. kalau perusahaan nih sebenarnya udah punya NPWP tapi dia daftar lagi, maka akan dihapus ya pendaftaran. Betul sekali, Kak. Nah, kawan pajak tadi ada Kak Yuni menyebutkan bahwa akan dilakukan klarifikasi Iya, betul. dulu apabila bukti-bukti pendukungnya itu tidak memenuhi ketentuan. Betul, Kak. Berapa lama sih kawan pajak bisa memenuhi dokumen ini yang belum lengkap ini, gimana Kak Ina atau Kak Yuni? Nah, kadangkala nih ya Kak, kan tadi pihak petugas pajaknya memberikan surat nih klarifikasi ke wajib Iya. pajak. Namun pada saat itu wajib pajak mungkin tidak di rumah, jadi suratnya nggak nyampe ke sering yang nih, bersangkutan. Kak Ina, sering Iya. begini ya, kawan pajak. Yang kedua nggak ngecek email ya Kak Yuni. Iya, Nah, bener, Kak. Padahal juga dikirimkan melalui email. Benar sekali, Kak Jadi Fitri. kawan pajak nih harus jadi perhatian nih ya, email harus sering dicek. Benar. Lalu gimana Kak Yuni? Nah, Kak Ina? nah jadinya klarifikasi tersebut tidak diketahui dong oleh wajib pajaknya. Nah, sehingga mereka tidak melakukan respon terhadap surat tersebut. Nah, disinilah terjadi miskomunikasi antara kawan pajak dengan petugas pajak, sehingga keterlambatan dalam memproses NPWP tersebut. Begitu ya Kak Yuni? Betul sekali, Nah, Kak. seharusnya nih kalau memang mereka dapat nih suratnya merespon, berapa lama sih mereka harusnya memenuhi, kawan pajak harus memenuhi dokumennya ini? Kak Ina dan Kak Yuni. Kak Yuni mungkin ya selaku petugas TPT, kira-kira Baik, berapa Kak. lama? Untuk kelengkapan dokumen tadi ya, Kak, konfirmasinya ada sedikit perbedaan nih, Kak, antara yang mendaftar melalui OSS atau SABH dengan yang melakukan pendaftaran melalui IREK online. Gitu, Kak. Nah, yang mendaftar melalui IREK online itu jangka waktunya 15 hari kalender sejak kita mengirimkan surat permintaan klarifikasi tersebut, Kak. 15 hari kalau Kalender. langsung ya itu ya. Iya, Kak. Oke, benar. 15 hari kalender bukan 15 hari Hari kerja kerja ya. ya. Benar 15 hari sekali. kalender. Benar. Nah, untuk yang terdaftar melalui OSS ataupun SABH itu lebih lama lagi, Kak. 30 hari kalender 30 hari kalender. tapi sejak tanggal terdaftar. Jadi notaris ataupun pelaku usahanya wajib melengkapi dokumen persyaratan tersebut ke KPP terdaftar, Kak. Oke, baik. Berarti kawan pajak harus lihat dulu nih pendaftarannya langsung melalui IREK atau dari OSS ya. Atau pihak ketiga, benar. Atau pihak ketiga. Jadi kalau langsung maka 15 hari kalender harus sekali. dilengkapi. Kalau dari OSS lebih lama sedikit karena ada Iya. pihak ketiganya ya. Kayak Benar, ini 30 hari kalender. Kalender juga bukan hari kerja. kerja. Oke, nah mudah-mudahan nih setelah nonton ini kawan pajak nggak ada yang miskom lagi ya. Jadi kalau kawan pajak merasa sudah daftarin PWP tapi kok nggak ada kabar, nggak ngecek, dicek email mungkin juga nggak masuk mungkin ya, mungkin ada kesalahan dan segalanya, langsung saja kantor pajaknya dihubungi, bener ya Kak Yuni Benar dan Kak sekali. Yuni ya. Jangan sampai nanti ngadunya ke medsos, jangan ya. Iya, benar Ngadunya sekali. Baik, ada lagi nggak nih tambahan informasi terkait pendaftaran NPWP Badan yang mau Kak Ina dan Kak Yuni sampaikan? Silakan. Siapa Kak Ina dulu atau Kak Yuni dulu? Mungkin Kak Yuni aku ada mau ya? menambahkan. Oke, silakan. Iya, sebenarnya sebagai pengingat aja nih kepada kawan pajak semuanya, dan ini juga merupakan informasi yang penting untuk disampaikan terkait dengan kendala-kendala yang udah disebutkan tadi. Iya. Nah, mungkin kita mau mengingatkan nih untuk pendaftaran NPWP Badan Usaha, syaratnya apa aja sih, Kak? Gitu kan? betul, Tadi betul, kan kita betul. belum sebutkan tuh. Oh benar ya, Iya, persyaratannya Kak, ini yang penting persyaratannya. nih karena Penting, mulai Kak. dan proses segala-galanya. Benar. Betul, gimana, Kak? Persyaratannya itu yang pertama adalah scan akta pendirian. Yang kedua adalah scan KTP seluruh pengurus, dan yang ketiga adalah scan NPWP seluruh pengurus. Nah, yang perlu diingatkan di sini adalah seluruh pengurus ya Kak Fitri, soalnya selama ini
ada nih beberapa wajib pajak yang hanya mengupload atau mengunggah salah satu pengurusnya aja. Oh, Oke. padahal syaratnya Seluruh. seluruh pengurus yang ada di Betul. akta tentunya ya. Iya Kak. Nah ini nih Kak Wajib yang pajak. bisa kita kirimkan surat klarifikasi tadi Oh. karena belum sesuai ketentuan. Iya benar Gitu. sekali. Dan jangan lupa nih kita ingatkan lagi kalau sudah mendaftar, jangan lupa sering-sering dicek Emailnya. Emailnya. Kalaupun nggak dapat email, coba langsung Hubungi. saja klarifikasi ke kantor pajaknya. Begitu ya. Benar Kak sekali, Yuni. Kak Fitri. Kalau Kak Ina ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup dari Kak Yuni tadi atau? Mungkin masih ada lagi yang Masih ada lagi, Iya, Kak. oke. Oke. Ingatkan aja lagi nih Kak. Terkait tadi kan kita udah cerita tentang syaratnya nih Kak. Oke. Kemudian tadi juga kita udah cerita nih ada OSS, ada SABH. Benar, ya, Kak, iya, ada pihak Nah, ketiga. terkadang ada juga nih Kak wajib pajak yang dia nggak sadar ternyata dia udah terdaftar melalui OSS atau SABH. Oh, Jadi iya. dia daftar lagi nih dari IREK online. Kan jadinya NPWP ganda. Iya. Betul. Jadi untuk mengingatkan kepada kawan pajak dengan status hukumnya PT, boleh dicek terlebih dahulu nih Kak di OSS atau SABH-nya udah ada daftar belum? Oh, gitu ya. Biar Jadi nggak ganda Kak. Jangan ada NPWP baru lagi. Iya, Betul benar sekali, sekali. Kak. Penghapusan lagi. Iya, Iya. Kak. Jadi kawan pajak harus cek dulu apakah sudah ada NPWP atas nama PT tersebut. Benar. sekali Iya. Kak. Oke, Mungkin Kak Ina. baik Kak Ina dan Kak Yuni, kita hari ini udah ngobrol panjang ini dan sebenarnya enak kalau kita sambil ngemil ya. Kak Benar Yuni. sekali Kak Fitri. Jadi sebenarnya Kak Yuni dan Kak Ina dari tadi udah boleh kawan pajak, tapi malu-malu kasih taunya ya. Nah ini tuh sebenarnya ada UMKM asli Medan ya Kak? Iya, benar sekali. Oke, coba Kak Ina atau Kak Yuni nih boleh nih dipromosikan apa sih sebenarnya UMKM kita hari ini? Ina mungkin. Oke, baik. Ini ya Kak Ina. Oh, Iya, ini ada kartu namanya ya dari keripik @keripik 90-an Sibolga Bisya gitu. Oke, Ntar itu kita tadi kasih Instagramnya ya, ya, Kak, ya? iya kita kasih Instagramnya di bawah ini pemirsa sekalian. Ini rasa udah nggak diragukan ya Kak? Iya, rasanya udah nggak diragukan dan di sini ada yang pilihannya original Trimedan udang rebon ya. Udang rebon atau udang rebon ya, Mbak? Kak? Udang rebon. Oh, udang rebon ya. Kirain udang rebon. Nih pemirsa ada checklistan rasanya yang bisa dipilih. Oke. Ntar Instagramnya kita kasih di bio kali ya. Boleh, iya nanti kita kasih juga ya di ininya di caption kita juga Iya, ya Kak Ina ya. bener. Nah kawan pajak ini teman ngemil yang asik banget. Dilihat dari warna aja kita udah selera sekali ini ya Kak Ina. Sekalian daftar NPWP, sekalian ngemil Kak Fitri. Kalau ke kantor online, pajak, Kak. waduh, tapi jangan dikasih ke petugas pajak ya kawan pajak. Kan Dibeli online, aja. Kak. Oh iya online. iya, di rumah kan buatnya, bener, ya, di Kak, sambil rumah. ngemil. Udah Iya. bener berarti ini memang temennya mendaftar NPWP. Benar sekali. Oke baik, terima kasih Kak Ina dan Kak Yuni. Sebelum kita tutup nih, Kak Ina, Kak Yuni mungkin ada lagi yang mau disampaikan nih? Oh, ada Kak Fitri. Sebelum kita menutup podcast hari ini, kiranya izinkan saya memberikan satu buah pantun Kak Fitri. Boleh, silakan Boleh, Kak Ina. Kedelai dibuat menjadi tempe, Cakep. dikasih ragi dibuat rata. Artinya Dalam menyongsong NIK menjadi NPWP, yuk kawan pajak segera lakukan pemutakhiran data. Iya bener banget ini kawan pajak. Kita juga sekaligus mau ngingatin ya Kak Ina dan Kak Yuni bahwa kawan pajak sudah bisa mulai melakukan pemutakhiran data NIK di DJP online, bener. wajib pajak. Nah kenapa? Karena nanti kawan pajak di Januari tahun 2024 kawan pajak sudah bisa menggunakan NIK-nya sebagai NPWP. Nah, kawan pajak sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bagi hari ini informasinya bisa membantu kawan pajak khususnya dalam rangka pendaftaran NPWP Badan Badan ya, usaha. Kak Ina dan Benar Kak sekali Yuni. Kak Fitri. Simak terus podcast Kanwil DJP Sumatera Utara 1 supaya kawan pajak dapat informasi terbaru seputar perpajakan. Kawan pajak, sampai ketemu kembali di podcast berikutnya. Kami pamit undur diri.